Bayangkan, di tengah hujan deras, seorang gadis sederhana menemukan pria asing tergeletak berlumuran darah. Ia menolongnya tanpa tahu bahwa pria itu adalah seorang CEO miliarder yang kelak akan meminta satu hal tak terduga darinya, menikah dengannya. Dan inilah kisahnya. Di sebuah gang kecil yang sempit dan gelap, seorang gadis berjalan sambil menundukkan kepala. Mantel tipisnya sudah basah kuyup, rambut hitam panjangnya menempel di pipi. Namanya Aruna, seorang pelayan kafe yang baru saja pulang kerja setelah shift panjang. Kakinya lelah, perutnya lapar, namun pikirannya tetap terjaga. Ia sudah terbiasa melewati malam sendirian, terbiasa dengan kerasnya hidup di kota besar, terbiasa melawan rasa takut. Namun, malam itu berbeda. Langkahnya terhenti tiba-tiba. Ada sesuatu di tanah, tak jauh dari lampu jalan yang temaram. Sesosok tubuh tergeletak, wajahnya samar tertutup bayangan. Aruna mendekat perlahan, jantungnya berdebar. Astaga, bisiknya lirih. Seorang pria muda terbaring lemah, kemejanya robek penuh darah. Jas hitamnya basah kuyup oleh hujan. Tangannya gemetar ketika Aruna mencoba meraba denyut nadinya. Masih ada, meski lemah. "Hei, bangun!" Aruna menggunjang bahunya, tapi tak ada respons. Nafasnya pendek, tubuhnya gemetar kedinginan. Dalam hati kecilnya, Aruna diliputi rasa takut. Bagaimana kalau ini jebakan? Bagaimana kalau pria ini penjahat atau burunan? Namun, nuraninya menolak pergi. Meninggalkan seseorang sekarat di tengah hujan? Tidak. "Bertahanlah, aku akan menolongmu," desisnya. Dengan tenaga seadanya, Aruna memapah tubuh pria itu. Berat, ditambah pakaiannya basah, jalanan licin, langkahnya nyaris goyah. Tapi ia menggertakkan gigi dan menyeret pria itu keluar dari gang menuju kontrakan kecilnya yang berjarak 2 blok. Sesampainya di kamar sempitnya, Aruna menurunkan tubuh pria itu ke ranjang tipis yang biasa ia pakai tidur. Ruangan itu sederhana, dinding cat mengelupas, lampu redup, rak kayu tua penuh buku bekas. Tapi malam itu, tempat itu menjadi satu-satunya penyelamat bagi pria asing ini. Aruna bergegas mengambil kotak P3K dari laci. Begitu cahaya lampu menyorot wajah pria itu, Aruna tertegun. Wajahnya tampan, jahang tegas, hidung mancung, alis tebal. Meski pucat dan penuh luka. Sekilas ia tampak bukan orang sembarangan. "Siapa kamu sebenarnya?" gumam Aruna lalu menggeleng. Bukan saatnya bertanya. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan nyawanya. Dengan tangan gemetar tapi hati-hati, ia membersihkan luka di lengan pria itu, menekan kain bersih untuk menghentikan darah, lalu menjahit luka kecil dengan keterampilan sederhana yang pernah ia pelajari saat merawat adiknya dulu. Malam itu berjalan panjang. Suara hujan di luar berpadu dengan desah nafas berat pria itu. Sesekali Aruna mengecek suhu tubuhnya, memastikan ia masih bernafas. Ketika akhirnya nafasnya mulai stabil, Aruna menarik kursi kecil dan duduk di samping ranjang. Matanya menatap wajah asing itu dengan campuran lega dan cemas. "Aku tidak tahu siapa dirimu, tapi bertahanlah," bisiknya pelan. Ia tak tahu, pria yang kini tertidur lelap itu adalah Ethan, seorang CEO muda dari salah satu konglomerasi terbesar negeri ini. Seorang miliarder yang biasa muncul di televisi, disambul majalah bisnis dengan senyum menawan dan cas elegan. Namun malam itu, di kamar reot Aruna, dia hanyalah seorang manusia terluka yang bergantung pada kebaikan seorang gadis sederhana. Keesokan paginya, sinar matahari menyusup lewat celah jendela. Aruna terbangun oleh suara lirih. Ia menoleh, tubuhnya menegang. Pria itu mulai bergerak. Matanya perlahan terbuka. Mata abu-abu gelap yang tajam kini menatap sekeliling dengan bingung. "Di mana aku?" Suaranya serak. Aruna segera bangkit. "Kau sadar? Jangan banyak bicara dulu. Kau masih lemah." Pria itu menoleh padanya. "Siapa kamu?" tanyanya pelan. "Aku Aruna. Aku menemukanmu di jalan. Kau terluka parah. Aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan," jawab Aruna.
Ethan menatapnya lekat seakan berusaha membaca hatinya. Wajah gadis itu polos, rambut acak, namun sorot matanya tulus. "Kenapa kau menolongku? Kau bahkan tidak mengenalku." Aruna menarik napas panjang. "Apakah alasan selalu penting? Kau manusia, aku juga manusia. Kalau aku biarkan kau mati di jalan, aku mungkin tidak bisa tidur tenang seumur hidupku." Kata-kata itu entah mengapa membuat dada Ethan hangat. Ia tidak terbiasa ditolong tanpa pamrih. Dalam hidupnya, orang hanya mendekat demi uang atau kekuasaan. Tapi gadis ini benar-benar berbeda. Hari-hari berikutnya, Aruna merawat Ethan dengan sabar. Ia memasak bubur sederhana, membuatkan teh hangat, bahkan mengorbankan shift kerjanya demi memastikan pria itu sembuh. Namun rasa penasarannya semakin besar. Dari jam tangan mahal yang ia lihat, dari potongan jas dan sepatu kulit berkelas, jelas pria ini bukan orang biasa. Tapi setiap kali ia bertanya, Ethan hanya menjawab singkat, "Aku hanya orang yang salah langkah." Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam ketika Aruna membeli obat ke warung, ia merasa diikuti. Dua pria berbadan besar berjalan di belakangnya. Bayangan mereka semakin dekat. Nafas Aruna tercekat, langkahnya dipercepat hingga akhirnya ia berlari menembus gang sempit dan berhasil lolos. Tubuhnya gemetar saat kembali ke kontrakan. Ethan menatap wajah pucatnya dengan tajam. "Mereka sudah mencium keberadaanku," katanya dingin. "Mereka siapa?" Aruna bertanya panik. Ethan terdiam lama, lalu menjawab, "Musuh yang ingin menjatuhkanku." Aruna semakin bingung. Hidupnya yang sederhana kini berubah mencekam. Namun meski takut, ia tidak menyesal. Di hatinya yang terdalam ada sesuatu yang mulai tumbuh. Ikatan aneh yang membuatnya ingin tetap berada di sisi pria itu. Hingga suatu pagi, Ethan yang sudah jauh lebih pulih berdiri tegak di hadapannya. Kali ini ia mengenakan jas hitam rapi yang entah dari mana muncul, seakan menyingkap identitas aslinya. Tatapannya dalam, penuh wibawa. "Aruna, ada hal yang belum kukatakan padamu," ucapnya tenang. Gadis itu menatapnya penuh tanda tanya. "Aku bukan orang biasa. Aku Ethan." Aruna terbelalak. Nama itu ia kenal dari televisi, dari majalah bisnis yang sering dibicarakan pelanggan di kafe tempatnya bekerja. Seorang miliarder muda, CEO yang jadi sorotan media. Tidak mungkin. Pria yang ia rawat di kamar sempitnya adalah orang itu. "Kau bercanda?" gumam Aruna hampir tak terdengar. Ethan senyum samar. "Aku tidak bercanda, dan aku berhutang nyawa padamu. Aku tidak akan melupakannya." Aruna membeku, sulit menerima kenyataan ini. Dunia mereka terlalu jauh, bagai langit dan bumi. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, Ethan melanjutkan kalimat yang membuat jantung Aruna hampir berhenti berdetak. "Aku ingin kau menikah denganku, Aruna." Hening. Suara hujan yang kembali turun di luar jendela seperti musik latar kejutan itu. Aruna menatapnya dengan mata melebar, tubuh kaku. Ia bahkan tidak tahu harus tertawa, menangis, atau marah. Yang jelas, malam ketika ia menemukan pria terluka di gang itu benar-benar telah mengubah segalanya. Takdir yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Aruna terdiam setelah mendengar lamaran Ethan. Rasanya mustahil. Ia hanyalah gadis sederhana dengan kamar kontrakan sempit. Sementara pria di depannya adalah CEO kaya yang hidupnya penuh cahaya. "Kau gila. Aku tidak pantas," ucap Aruna pelan. Ethan natapnya serius. "Aku tidak butuh alasan. Kau menyelamatkanku ketika semua orang membiarkanku mati. Bagiku, hanya itu yang penting." Hari-hari selanjutnya penuh dilema. Aruna ragu, merasa dunianya terlalu jauh dari Ethan. Sementara itu, bayang-bayang musuh Ethan masih mengintai. Suatu malam, Aruna hampir diculik oleh orang suruhan pesaing bisnis Ethan. Tapi pria itu datang menyelamatkannya. Dalam pelukan di tengah hujan, Aruna sadar. Ia bukan lagi sekedar gadis yang menemukan pria asing. Ia sudah menjadi bagian hidupnya.
Meski jalan mereka penuh rintangan, Aruna akhirnya menerima lamaran itu. Bukan karena harta atau status, melainkan karena ia percaya pada ketulusan Ethan. Di sebuah pesta sederhana, jauh dari gemerlap dunia bisnis, mereka menikah hanya ditemani orang-orang terdekat. Saat cincin melingkar di jari Aruna, Ethan berbisik, "Kau menyelamatkan hidupku sekali, dan mulai hari ini, biarkan aku yang menjaga hidupmu selamanya." Aruna tersenyum, air matanya jatuh. Hujan pun reda, seakan langit ikut merestui takdir mereka. Tamat.